Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillah, karena kita yakini wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Segala nikmat yang kita rasakan itu semua datang dari siapa? Allah. Maka kita bersyukur, karena syukur bukan anjuran, syukur bukan pilihan, tapi syukur adalah sebuah kewajiban. Semoga dengan kita bersyukur kita dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada sebaik-baik panutan Nabi akhir zaman yang Allah jadikan sebagai suri tauladan dalam setiap kehidupan. Berharap kita dikumpulkan oleh beliau di hari kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah kajian zuhur rahimana wa iyyakum ajma'in. Kita melanjutkan kajian kita dalam membahas fikih thaharah, dan alhamdulillah kita sudah sampai ke babak terakhir dari fikih thaharah, yaitu membahas tentang tayamum, fikih tayamum. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan membahas fikih tayamum yang sebelumnya kita telah mengupas tentang wudu. Nah, sambil menunggu operator menampilkan gambarnya, ya, kita harus pahami Bapak bahwa Islam adalah agama yang universal. Islam adalah agama yang komprehensif. Islam adalah agama yang paripurna, yang memberikan ajaran sangat detail, menyeluruh dan komplit. Bukan hanya perkara besar yang diurus oleh Islam, bahkan perkara remeh-temeh pun dalam pandangan manusia itu ternyata ada aturan dalam Islam. Termasuk pada kesempatan siang hari ini kita membahas tentang fikih tayamum. Fikih tayamum. Apa sih tayamum itu? Tayamum secara bahasa ini artinya qasduan. Qasdu itu menyengaja, ya. Sengaja, menyengaja, qasdu, ya. Sebut tayamum. Nah, apa dalil yang disampaikan? Bahwa tayamum itu secara bahasa adalah qasdu atau menyengaja. Ini bisa dilihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 267. Di mana ketika Allah berbicara tentang berinfak, ya. Nah, dalam kalimat A'udzubillahi ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Wahai orang yang beriman, kita diperintahkan menginfakkan, ya, dari sebagian hasil usahamu yang baik-baik. Wa mimma akhrajna lakum minal ardh, dan dari apa yang dikeluarkan dari bumi. Ini dalil adanya zakat tanaman, ya, zakat tanaman. Wala tayammamu, nah ada kalimat wala tayammamu al-khabisa minhu tunfiqun walastum biakhidhihi illa antum bidufi. Dan janganlah kamu sengaja memilih hal yang buruk, barang yang buruk untuk kamu infakkan, sedangkan kamu aja udah kagak mau. Kita aja melihat barangnya aja memicingkan mata, udah kagak suka. Kita kadang-kadang mau infak kalau barangnya udah kagak kepake, gitu. Udah paling jelek duitnya, dicari di dompet yang paling lecek.
baru itu dikasih ke kotak trauma. Ada lagi itu Pak? Cari yang paling kencang, paling jelek, paling kumal, masukin kotak amal. Tuh, padahal kita sendiri aja kagak mau memicingkan mata melihat barang itu. Nah ini tayammum di sini adalah menyengaja mengeluarkan, memilih barang yang buruk untuk disedekahkan. Ini arti tayammum secara bahasa. Secara istilah, tayammum adalah menyengaja menggunakan debu atau tanah untuk bersuci. Jadi sengaja, bukan nggak sengaja. Maksudnya gimana nggak sengaja? Kan kita kan sering naik motor, kita sering kena angin, kena debu. Mumpung ada debu lewat, sekalian tayammum. Nggak bisa. Ya, harus sengaja gitu dilakukan. Ini secara istilah. Nah, dalil dari tayammum ini adalah berangkat dari surat An-Nisa ayat 43. Di Quran ada 2 ayat yang mengupas, membahas dan mengenalkan kepada kita tentang tayammum. Pertama An-Nisa ayat 44. Ya, di mana Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir wa in kuntum marda aw 'ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa." Kalau kamu sedang sakit atau dalam safar perjalanan, atau ada di antara kalian yang habis mohon maaf buang air kecil atau buang air besar, atau habis menyentuh wanita, menyentuh istri. Nah ini lamastum ini ada 2 makna tafsiran dari para ulama. Sebagian menafsirkan bersentuhan kulit, sebagian menafsirkan berhubungan badan dengan istri. Kalau itu kemudian kita pengen bersuci, pengen sholat, falam tajidu ma'an, kok nggak ketemu air? Gimana solusinya? Islam selalu memberikan kemudahan kepada umatnya. Ada apa itu? Fatayammamu, maka bertayamumlah dengan apa? Sa'idan thayyibah. Saya garis bawahi sa'idan. Nanti kita pakai sa'id, ini akan menjadi bahan kita. Sa'idan. Ya, bertayamumlah dengan tanah yang baik, yang suci. Famsahu biwujuhikum, usap muka, wa aidikum, dan tangan. Ya, innallaha kana ghafurur afuwan ghafura. Allah, sungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Nah, dalil kedua adalah Al-Maidah ayat 6 dengan kalimat yang hampir sama. Ya, ada kalimat fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Ya, minhu itu kembali kepada tanah dulu. Nah, kemudian yang harus kita paham dalam Islam, ketika seorang berkenaan dalam kalimat toharoh, bersuci, harus kita pahami bahwa bersuci itu ada 2 macam. Pertama, bersuci toharoh asliyah, yang asalnya gitu Pak. Aslinya toharoh itu kalau kita bersuci dari hadas kecil dan hadas besar, itu cara bersucinya aslinya pakai air. Asli pakai air Pak. Ya. Lalu kemudian kalau kita dalam sebuah keadaan tidak mendapati air, nah ini, ya, tidak mendapati air, maka ada toharoh badaliyah, bersuci dengan pengganti dari air untuk menggantikan kondisi seorang dari hadas kecil dan hadas besar menjadi pribadi yang bersuci, sedangkan nggak ada air. Menggunakan apa? Menggunakan debu, tanah, atau permukaan bumi. Ini toharoh badaliyah. Badal itu pengganti Pak. Di saat toharoh yang aslinya air itu nggak ada, di saat air nggak ada Pak, pakai badaliyah. Ini saya ceramah belum ada air, nggak apa-apa. Ya, karena belum sempat juga saya ceramah minum. Ya, nggak apa-apa. Ini toharoh badaliyah. Nggak apa-apa, usah pakai debu aja. Ya jangan juga Pak. Ya. Nah, ada yang nggak kelihatan. Ya. Tutupan ini net bu ya. Jadi awal sudah disiapin sama Pak Ali itu ternyata ya. Ya. Nah, kemudian toharoh badaliyah hanya boleh dilakukan bila tidak memungkinkan melakukan toharoh asliyah. Artinya Pak,
Jangan ujuk-ujuk Bapak langsung tayamum, sedangkan masih banyak air. Apalagi Jakarta, Indonesia, yang alhamdulillah sekarang sedang musim. Alhamdulillah. Iya. Kenapa? Karena kalau masih musim hujan bersyukur Pak. Kok bersyukur? Karena tanda Dajjal masih lama turun. Dajjal turun 3 tahun kering total. Ya, maka bersyukur. Walaupun banjir-banjir kita nggak masalah ya Pak ya. Ya malah kan semoga masih bisa kesempatan untuk menambah amal ibadah. Nah, kemudian sebab tayamum ini karena materinya rada penuh, rada padat, rada banyak, jadi saya langsung ngebut ya Pak ya. Sebab tayamum kita harus tahu kenapa orang kok boleh tayamum. Kan tadi disebutin. Katanya nggak boleh ujuk-ujuk kita langsung tayamum kalau tidak ada sebabnya. Karena tayamum itu taharah, alat bersuci yang sifatnya badaliyah, pengganti. Lalu kita harus tahu ini apa sih sebab kita dibolehkan bertayamum. Yang pertama, fakdul ma, benar-benar nggak ada air. Nauzubillah ini. Kan kita pernah ngalamin kayak gitu Pak, kering Pak. Ya, kondisi sedang kemarau, nggak ada air. Nah, nggak ada air ini Pak, ini maknanya dua Pak. Yang pertama, hisiyah, emang nyata emang kagak ada air Pak, gitu. Hisiyah, nggak ada air bisa. Kalau saya mah masih ada, kalau Bapak memang belum ada sama sekali gitu. Ini saran sekalian, ya, benar nggak ada air, ya. Tapi yang kedua, mana nggak ada air, itu hukumnya aja. Ada air, tapi hukumnya seperti tidak ada air. Contohnya apa? Contohnya ada air, tapi cuma buat minum. Ada Pak, ini segini. Tapi kalau saya buat wudu, padahal cuma segini-gininya, nanti bisa haus yang mengancam nyawa. Ya, kalau sekarang saya belum minum, nggak masalah. Kenapa? Karena habis minum tadi, masih kuat. Tapi kalau kondisi udah 3 hari kagak minum, begitu ada air dilempar dari helikopter karena bantuan kemanusiaan, rebutan orang, ini mau buat wudu, nggak bisa minum, mengancam nyawa. Maka ada air, tapi hukumnya seperti tidak ada air, boleh tayamum. Yang kedua, ada air tapi harganya terlampau mahal. Yang tadi saya katakan, di saat nanti Dajjal akan turun 3 tahun sebelumnya itu akan kemarau yang panjang. Ya, dikatakan di riwayat itu sampai 75%. Tahun kedua 50%. Ya, 25%. Tahun kedua 50%. Tahun ketiga 75%, bahkan hampir total, gak ada air sama sekali. Maka Dajjal turun dengan membawa makanan dan air. Gitu. Mau ikut Dajjal, saya kasih air, tapi harus menyatakan diri saya sebagai Tuhan. Tuh seperti itu. Ya, ada air, di saat itu gak ada air sama sekali. Ada air begitu, ada air harganya kagak normal Pak. Segini air cuma segini doang 2 juta. Bisa terjadi Pak. Kenapa? Saking langkanya. Begitu. Ya, cuma 200.000. Nah, kondisi ada air tapi harganya terlampau mahal, maka dihukumi seperti hukmiyah. Ada tapi hukum seperti tidak boleh saya. Yang ketiga, ada air tapi berbahaya menjangkaunya. Emang ada air tuh Pak di sungai, tapi ada buayanya Pak. Lo coba. Lah kita wudu habis lah. Itu buaya. Buaya hidup di air, bukan yang di dalam. Kalau di dalam namanya apa? Buaya darat. Nah, ada air tapi berbahaya menjangkaunya. Atau ada air singa lagi minum, lama gitu. Ya, pokoknya sesuatu yang kalau kita menjangkau malah membahayakan diri. Nah, ini dihukumi seperti tidak ada air. Berikutnya, syarat yang kedua, ya bu'dul ma. Ada air tapi jauh. Begitu. Para ulama memberikan klarifikasi. Kalau jauhnya itu masih bisa dijangkau, contoh, kayaknya ada keraguan Pak.
kayaknya di Citos itu ada air gitu. Pak Romo memberikan jarak 144 meter. Ragu Pak, kayaknya, masih kayaknya gitu kan, daerah Citos itu ada begitu. Nah, Bapak ke sana, maka Bapak kudu ke sana dulu. Jangan ujuk-ujuk tayamum Pak, karena ada informasi katanya di Citos ada air, maka Bapak ke sana dulu. Kudu ada usaha dulu Pak. Kudu ada upaya mencari air. Atau sampai Citos ternyata kagak ada bener, Bapak dapat informasi, oh daerah Cinere ada. Masih bisa kejangkau nggak jalan? Masih bisa ya, masih bisa. Tapi ulama memberikan batasan, kalau lebih dari 2,5 kilometer, ya ada air tapi di Depok. Wah, kalau saya ke sana, mana pada kagak ada motor, ya angkot pada mandek karena BBM-nya kagak dateng. Ya, pokoknya sesuatu yang kalau saya ke Depok habis waktu, habis tenaga, habis juga sholatnya juga waktunya habis. Nah kondisi di atas 2,5 kilometer itu boleh bertayamum, tapi syaratnya harus mencari dulu begitu. Nah udah upaya untuk mencari. Yang ketiga, ta'dzur isti'malul ma, tidak bisa menggunakan air. Maksudnya tidak bisa itu gimana? Maksudnya emang khawatir kalau dia pakai air itu sakit. Ya, bahasanya alergi air. Begitu. Ya. Atau kalau dia pakai air lambat sembuhnya. Begitu. Atau dia pakai air maksa, pakai air bertambah parah. Nah, ini kondisi orang boleh bertayamum. Terakhir, baris syadid, kondisi air terlalu dingin. Ada emang air, tapi air es. Wah, bisa kotak-kotak muka kita ya. Nah, kalau terlalu dingin, nah ada tapi terlalu dingin, maka kita boleh bertayamum. Nah, walaupun al-barid syadid ini kondisi yang berbeda ya, karena bisa aja kita angetin ya. Ya, tapi kalau memang kondisinya ngangetin aja kagak bisa, kompor udah habis, misalkan dalam hal segala dengan keterbatasan, air ada tapi dingin, tapi nggak bisa diangatkan, maka itu boleh bertayamum. Nah, kemudian ada syarat tayamum. Ya, apa syarat tayamum? Yang pertama, ada salah satu dari 4 sebab tayamum yang tadi baru kita bahas. Nggak ada air, atau kita mungkin jauh menggunakan air, kemudian terhalang menggunakan air, dan adanya air terlalu dingin. Satu dari 4 sebab ini kita alami, maka boleh tayamum. Yang kedua, orang kalau tayamum itu sudah masuk waktu sholat, gitu kan. Jadi kalau Bapak mau sholat zuhur, nggak ada air, jam 11, boleh nggak tayamum? Walaupun ini khilaf di kalangan ulama, tapi ini pendapat yang kuat. Kenapa? Karena adanya tayamum itu sebagai pengganti, gitu kan. Nah, harus masuk waktu sholat. Barangkali gitu, pas azan zuhur ada air, begitu. Nah, harus masuk, yakini dulu. Harus masuk. Kita kalau mau sholat zuhur berarti tayamumnya sudah masuk waktu zuhur. Kalau masuk asar, tayamum untuk sholat asar, ya harus sudah masuk sholat asar, begitu. Ya, harus sudah masuk dulu sholatnya. Nah, kemudian yang ketiga, ini pendapat Imam Syafi'i, ya, dan Imam Malik, bahwa 1 kali tayamum hanya boleh untuk 1 kali ibadah fardu. Jadi kalau Bapak pengen sholat zuhur, Bapak tayamum setelah kedengaran azan, maka hanya boleh buat sholat zuhur doang, nggak bisa buat sholat asar, gitu kan. Walaupun pendapat ini berbeda dengan pendapat jumhur, Imam Hanafi, Imam Ahmad, Imam Hasan al-Basri, beliau berpendapat 1 tayamum boleh buat beberapa sholat fardu. Tetapi pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik, 1 tayamum hanya boleh untuk 1 ibadah fardu.
Maka kalau dia misalkan mau tawaf ketika umroh, ya tawaf yang wajib, tawaf umroh itu harus berbeda. Entar mau tawaf dia tayamum, entar mau sholat tayamum lagi. Bahkan kalau pendapatnya Imam Syafi'i, Imam Malik, ada orang mau sholat jamak Pak, jamak zuhur dengan asar, ini harus tayamumnya berbeda Pak. Dia sholat jamak zuhur, jamak takdim, tayamum sendiri. Entar begitu lagi mau sholat jamak asarnya, dia tayamum lagi. Karena menurut pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik, satu kali tayamum hanya boleh satu ibadah fardu. Nah, begitu. Nah, kemudian yang keempat, harus tanah yang berdebu dan suci. Ini pendapatnya Imam Syafi'i. Yang sini khilaf dari pendapat Imam Syafi'i, harus dengan tanah yang berdebu. Tadi yang saya sebutkan tadi dalam surah Al-Maidah ayat 6. Ya, famsahu biwujuhikum, usap muka, wa aidikum tangan, ya. Kemudian minhu, dari tanah yang berdebu itu. Gitu. Nah, nanti kita jabarkan alasannya. Kemudian ada harus berniat menggunakan tanah. Ada niat Pak. Makanya tayamum niatnya al-qasdu Pak. Harus sengaja. Enggak boleh Bapak lagi motoran kena debu banyak, lah sekalian tayamum. Nah, gitu kan. Udah kena debu, tayamum sekalian. Enggak bisa. Harus dari niat awal, sengaja muka gitu kan. Ya, naik motor banyak debu nih, tayamum sekalian, enggak bisa begitu. Ya, kalau udah banyak debunya udah tayamum enggak bisa. Harus sengaja dari awal berniat, kemudian mengusap mukanya. Nah, sekarang pertanyaannya, apa media yang digunakan untuk tayamum? Begitu. Media yang digunakan untuk tayamum menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali harus tanah yang berdebu. Adapun tanah liat, ya ini nggak boleh. Kenapa? Tanah liat ada debunya loh. Tidak ada. Kan lengket. Yang ada jemek. Jemek. Lumpur enggak boleh. Pasir enggak boleh karena enggak ada debunya. Yang menurut Syafi'i adalah yang tanah tapi yang ada debunya, begitu. Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Ya, kenapa? Karena fungsi tayamum itu adalah sesuatu yang menempel. Gitu. Kalau Bapak pakai pasir, ya, atau pakai batu, nempel nggak Pak? Bompal pokoknya. Ya, nah ini pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Namun, ya, ini dalilnya apa? Yang digunakan Imam Syafi'i, hadis riwayat Imam Muslim, wa ju'ilat turbatuha lana tahuran idza lam najidil ma, dan jadikan tanahnya itu sebagai alat untuk bersuci. Turbah itu debu ya, jika tidak mendapati air. Jadi sesuatu yang menempel, kayak kita pakai air kan ada yang masih sisa basahnya gitu Pak. Gitu. Sedangkan kalau pakai pasir, pakai yang lain itu tidak nempel. Makanya Imam Syafi'i masyarakat tanah tapi yang mengandung debu, begitu. Ya. Kemudian adapun pendapat Imam Hanafi dan Imam Maliki ini boleh lain. Imam Hanafi berpendapat boleh pakai pasir. Sedangkan Imam Malik pokoknya segala yang berasal dari unsur bumi asli, Pak. Ya. Contohnya apa, Pak? Batu, kerikil, pasir, bahkan tanah liat, lumpur, berasal dari unsur bumi asli. Menurut Imam Malik ini boleh, ya. Tapi menurut Imam Syafi'i harus tanah yang berdebu. Kesimpulannya Pak, dari ketiga pendapat ini, ya, semua sepakat bahwa media tayamum harus dari unsur asli bumi. Ini Pak yang harus kita garis bawahi. Ya, ini akan menjadi hukum Pak. Bapak bisa bawa kemana aja Pak. Akan Bapak bisa bawa kemana aja dalam kondisi seperti apa. Maka sepakat ulama tiga pendapat ini sepakat media yang digunakan untuk tayamum adalah harus dari asli unsur bumi. Emang begitu.
Ya, ya. Emang aslinya begitu, bukan buatan manusia. Nah, dalilnya apa yang digunakan? Ini dia. Ya, ini dalil hadis yang muttafaq alaih, di mana Nabi menyampaikan rasa syukurnya, rasa berbahagia dan bangganya karena Nabi diberikan 5 hal yang tidak diberikan oleh umat selain Nabi, yang tidak diberikan Nabi ya selain beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya pada sebelum waqtiyat khamsan lam yaqtahunna ahadun min al-anbiya'i qabli. Aku dianugerahkan 5 perkara yang tidak pernah diberikan seorang pun dari Nabi sebelumku. Apa yang pertama? Nusrat birru'bi masirata syahrin. Aku diberikan pertolongan dengan takutnya musuh dari jarak sebulan perjalanan. Nabi itu belum datang sama sahabat, itu musuh udah gentar, gitu. Udah ketakutan. Ya. Nah, yang kedua, uji'alat lil ardi wa ju'ilat lil al-ardu masjidan wa tuhuran. Allah jadikan bagiku ya bumi sebagai tempat sholat dimanapun boleh, Pak. Ya, dan bumi itu bisa digunakan untuk tohuron, alat untuk bersuci. Karena mohon maaf Pak, orang-orang sebelum Nabi kalau mau ibadah harus di tempat tertentu. Gitu. Orang Yahudi harus di sinagog, orang Nasrani harus di gereja. Orang Islam, ya boleh di masjid. Bahkan kalau kita sedang safar dalam perjalanan, boleh dimanapun asal tempatnya suci. Bukan hanya bumi yang luas dihampar, ya, tapi juga buminya itu boleh digunakan untuk bersuci. Kecuali 2, ya, kecuali 2. Apa itu? Kamar mandi. Ya, boleh masuk kamar mandi. Dia ngapain? Ya, bekerja. Ya, hammam, ya, kecuali di kamar mandi itu nggak boleh. Ya, ini Allah berikan kelapangan kepada kita untuk melakukan semua tempat lokasi boleh digunakan untuk ibadah, sholat. Ya, ya di jalan boleh. Saya pernah sholat di tol. Ya, habis nganterin adik umroh, ya keluar saya nyari masjid nggak dapet. Ya akhirnya udah minggir aja dah. Minggir, cari yang aman. Ya, saya di tol, di jalan, ya sholat subuh itu. Ya, boleh Pak di mana aja suci. Ya, cari dulu, yakinkan dulu kompas di mana arah kiblatnya. Maka kesimpulannya Pak, karena kalimatnya adalah bumi boleh digunakan untuk bersuci, maka kesimpulannya benda sintetis yang terbuat dari plastik, kain, kaca, jok kendaraan, ya, jok pesawat, jok mobil, jok kereta yang bukan asli unsur bumi. Itu asli nggak unsur bumi? Nah, bikinan manusia, sintetis Pak. Maka tidak bisa digunakan untuk tayamum. Tuh Pak, sering kita lihat begitu Pak. Orang mau umroh karena mohon maaf mutawifnya juga kurang paham, pembimbingnya juga kurang paham, sehingga udah boleh pakai jok pesawat. Padahal nggak boleh, kecuali diyakini ada debunya. Yang jadi permasalahannya, itu kadang-kadang pesawat sebelum terbang, sebelum take off, itu cleaning service udah pada ngelap-ngelapin, bener nggak? Dilapin tuh Pak semua kursi-kursinya, maka hampir bisa dipastikan nggak ada debunya. Dari pesawat, nggak ada debunya, kenapa? Tertutup. Nah kalau kebuka, wah malah Pak, anginnya gede banget. Rapat, AC aja bisa kita ngerasain. Rapat pesawat itu Pak. Ya, kereta. Ya kadang cleaning service udah pada ngelap-ngelapin. Iya kalau yang zaman dulu Pak, masih kebuka itunya, jendelanya, potensinya masih banyak debu yang masuk. Lah sekarang pada AC, nggak ada kelas ekonomi, udah nggak ada. Minimal kelas
bisnis, udah pakai AC Pak. Udah nggak ada potensi debu masuk. Kecuali dia yakin debu, nah ini masalahnya. Kita nggak yakin ada debu. Nah, bagaimana solusinya? Ada solusinya. Nah, jika di suatu tempat atau keadaan di mana seorang tidak bisa menggunakan air, di pesawat nggak bisa pakai air, ya, dan tidak terdapat unsur bumi untuk tayamum, ya, nggak ada unsur bumi untuk tayamum, seperti dalam pesawat dan sebagainya, maka boleh sholat walau dalam kondisi tidak bersuci. Dalam fikih disebutkan faqidut tahuraini, orang yang susah tidak bisa menggunakan dua alat suci. Pertama air, kedua tanah atau debu. Kalau Bapak ikut kajian bulan lalu, saya praktekin wudhu dengan satu air mineral. Bapak sebetulnya bisa wudhu dalam pesawat. Air satu gelas mineral, ini botol gede, kegedean. Kemarin saya praktek pakai air botol, air gelas. Itu bisa, bisa. Tinggal Bapak, sisanya Bapak lap-lap pakai tisu. Karena apa? Karena pramugari itu nggak mau basah, gitu doang. Ya, Bapak tinggal lap aja. Bahkan bisa Bapak di tempat itu, asal ada tempat jaket yang bisa jadi korban, wudhu aja tinggal Bapak, dikit-dikit aja. Yang penting basah semua, begitu Pak. Nah, ya, faqidut tahurain. Boleh Pak kita sholat walaupun tidak dalam kondisi suci Pak, boleh. Begitu. Kenapa emang kondisi seperti itu? Begitu. Kecuali Bapak yakin, oh entar saya sampai di bandara, saya sampai di terminal naik bis, saya sampai di stasiun naik kereta. Oh yakin ini masuk waktu asar, Bapak berangkat jam 10, berangkat jam 11, nggak sempat sholat zuhur, tapi Bapak yakin entar sampai di bandara, entar sampai di stasiun, sampai di terminal, ini jam 4, berarti Bapak niat sholat jamak takhir. Tapi niatnya kudu di waktu zuhur Pak. Kalau Bapak nggak niat di waktu zuhur, Bapak termasuk orang yang lalai, meninggalkan sholat secara sengaja. Kudu niat Pak. Bapak di jalan kondisi jalan padat, apalagi Jakarta, mana pulangnya ke Bekasi, ke ujung kulon, ya jauh Pak. Kendaraannya luar biasa padat banget, belum nyari musola kagak dapet. Ini maghrib bisa habis waktunya. Nah kondisi itu boleh Pak niat jamak. Kecuali Bapak bisa keluar dari mobil, sholat deh tuh, ya. Ini macetnya ada lama nih, minggir, sholat maghrib tuh. Ya kalau nggak bisa sama sekali, udah niat jamak. Niatnya di waktu maghrib, niat jamak takhir dikerjakan di waktu isya, begitu kan? Ya harus diniatin dulu. Kalau dari asar ke maghrib Ustaz? Kalau dari asar ke maghrib nggak ada. Karena asar sama maghrib ini nggak bisa dijamak. Kenapa? Karena itu udah lain blok siang, blok malam. Terus langsung ke ini aja. Lalu bagaimana kalau kondisi saya udah sholat zuhur, sedangkan saya belum sholat asar, nanti habis waktunya pas maghrib, pas isya, bagaimana? Udah sholat walaupun tidak dalam kondisi suci. Namanya faqidut tahurain, orang yang tidak dalam kondisi suci dari dua, air dan tanah. Lalu bagaimana kondisi sholat kita? Kondisi sholat bagi orang yang faqidut tahurain, menurut mazhab Hanafi, dia sholat seperti biasa, cuman dia kagak baca Al-Fatihah ayat. Allahu Akbar kabira walhamdu katsira subhanallah Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdu katsira subhanallah wasila. Langsung ruku gitu. Kenapa? Karena dia enggak dalam kondisi suci. Cuman nanti bila ketemu air atau tanah, wajib mengulang sholatnya.
Begitu. Kenapa? Yang tadi belum sah, cuman ini menggugurkan kewajiban. Ini waktu zohor, Bapak kudu ngerjain sholat zohor. Kalau Bapak gak ngerjain, Bapak dosa besar. Ustaz, tapi saya gak ada air, saya gak ada tanah. Kerjakan tetap. Bagaimana? Walaupun tidak dalam kondisi suci, kerjakan untuk menggugurkan kewajiban. Kalau tidak dilaksanakan, Bapak dosa besar. Gitu. Cuman nanti kalau pas asar ketemu air, pergi ke minimarket, pergi ke warung, atau ke masjid musola bisa, nah ketemu air, atau bahkan bisa ketemu tanah, kondisi emang kemarau, maka Bapak harus mengulang, wajib menggantinya. Begitu. Nah, tapi menurut Imam Malik, orang tersebut tidak perlu sholat, tidak perlu mengulang karena tidak perlu, dan bila sudah memungkinkan juga tidak perlu qadha. Ini kenapa? Dia gugur dengan sendirinya karena memang tidak ada air dan tanah. Ini pendapatnya Imam Malik dalam kitab Syarah Al-Kabir. Walau pendapat ini memang lemah ya. Ya, kemudian Madzhab Syafi'i, beliau mengatakan ya, orang tersebut tetap sholat, tetap pakai Al-Fatihah, tetap pakai surat-surat biasa, tetap ya, ruku tetap, sujud tetap seperti biasa, cuma niatnya hurmatul waktu, menghormati waktu. Ya, menghormati waktu ya. Niatnya sholat menghormati waktu. Aku niat sholat zuhur menghormati waktu karena Allah Ta'ala. Gitu dia. Itu dalam mazhab Syafi'i. Cuman bila sudah ketemu tanah atau air, dia tetap wajib mengqadha, mengulang sholatnya yang tadi karena memang belum sah. Cuman dia terbebas dari dosa, begitu Pak. Nah, sedangkan mazhab Hambali, beliau mengatakan dia harus tetap sholat apa adanya, meski tanpa wudhu, meski tanpa tayamum, dan tidak perlu mengulang dan mengqadha sholatnya. Karena dalam kondisi seperti itu dia sudah menggugurkan kewajibannya. Begitu ya, di dalam kitab Mughni Al-Muhtaj jilid 1. Begitu Pak. Ya. Nah, silakan mau pilih mana, atau mau lebih hati-hati pakai pendapatnya Imam Syafi'i. Tetap sholat wudhu cuma nanti diqadha. Begitu. Atau pendapat Hambali, memang karena memang dalam kondisi memang faqidut tahuran, udah sholat apa adanya dan tidak perlu mengqadha. Semua ada landasannya. Wallahu a'lam. Sekarang rukun tayamum. Rukun tayamum ini pertama niat, tentu Pak ya, niat tayamum. Yang kedua mengusap wajah, kalimatnya wamsah, mengusap wajah. Ya, ini sepakat Pak. Kalau kaitan dengan wajah ulama sepakat. Ya, cuman kaitan dengan tangan ulama berbeda pendapat. Ya, menurut Imam Syafi'i kalau bicara tangan ini harus sampai siku, gitu. Karena dikiaskan dengan wudhu, dan ada dalil yang diambil oleh Imam Syafi'i. Ya, nanti kita sampaikan dalilnya. Ya, kalau menurut pendapat Imam Syafi'i dan Syafi'iyah, kalau tayamum muka dan tangan sampai siku. Begitu. Caranya gimana? Caranya ambil tangan, ya. Kalau misalkan debunya banyak, ya, kita tepukkan, begitu, ya, atau kita tiup. Karena kita tidak mengusap ke tanah, tapi mengusap debunya, mazhab Syafi'i. Ya, kalau dalam mazhab Syafi'i, ya, biar menyeluruh, yang kanan di atas, yang kiri di bawah, begini, diputar, set. Nah, maju ke depan. Bisa Pak ya? Coba Pak praktek Pak. Yang kanan di atas, yang kiri di bawah, diputar. Ya, sampai di tengah, maju ke depan gitu. Nah, begitu. Ya, sekali. Cukup sekali Pak ya. Cukup sekali. Dan nggak ada kumur Pak. Coba aja Pak. Kemudian, ya. Yang kedua, tangan. Dalam mazhab Syafi'i, tangan pertama tangan kanan.
Ya, disejajarkan. Ya, punggungnya ditarik sampai siku lebih sedikit diputar. Balik lagi. Nah, pas sampai sini berhenti, Pak. Karena ini masih ke tanah. Ya. Kembali ke sini, Pak. Nah, ditarik sampai siku lebih dikit diputar. Baru begini, Pak. Nah, coba kita perhatikan, Pak. Ya. Pakai mazhab Syafi'i, sejajar gini biar tangan kena semua. Tarik, Pak, sampai siku lebih dikit. Ya, kemudian diputar, tarik, Pak, sampai sini berhenti, Pak. Nah, kemudian yang ini buat yang sebelah kiri, sampai siku lebih dikit, diputar, baru, Pak. Nah, selesai. Itu tayamum. Gimana? Ya, begini, Pak. Ya. Di atas dulu, Ya, di atas dulu ya. Jadi kanan dulu, kanan begini. Ya, boleh sih, boleh, tapi agak sulit lah kalau begini. Nah, boleh sebenarnya teknis aja, tapi yang di cara ulama itu seperti ini, biar gampang, ya, seperti ini biar mutarnya gampang, tuh. Ya, terus begini. Nah, itu dalam mazhab Syafi'i. Nah, kemudian dalam jumhur pendapat yang ulama lain cukup, ya, sampai punggungnya aja, sampai pergelangan doang. Jadi ketika membasuh tangan, ya cukup gini aja. Kiri ke kanan dulu, jadi kirinya untuk mengeksekusi yang kanan, karena sunahnya kanan dulu kan. Ya, mengeksekusi kanan dulu sampai situ seperti ini. Nah, selesai. Gitu. Selesai. Gitu. Ya, cuma sampai pergelangan doang. Nah, tapi dengan debu yang sama. Ya. Maksud gimana? Kalau Imam Syafi'i antara wajah dan tangan debunya berbeda, Pak. Gitu. Ya. Ambil dulu buat mukanya, ya. Kalau banyak debunya, banyak tanahnya, Bapak begel-begel begini atau ditiup masih ada debunya, ya kan? Ya, buat muka ini. Ya, ambil lagi di tanah yang berbeda. Begitu, buat tangan dalam mazhab Syafi'i. Tapi dalam ulama lain, muka dengan tangan dengan debu yang sama. Ambil, ya. Langsung begini, Pak. Nah, begitu, Pak. Nah, sekarang kita, kemudian yang terakhir tertib berurutan. Imam Syafi'i harus wajah dulu baru tangan. Sedangkan ulama lain tidak wajib, gitu. Boleh tangan dulu baru muka, boleh. Nah, sekarang kita lihat dalilnya, apa landasannya. Landasannya yang pertama, jadi tayamum dalam hadis Nabi ini dalilnya 3, Pak. Ya, kalau di Quran dalilnya 2, surat An-Nisa dan surat Al-Maidah. Ya, nah tadi sebutkan. Nah, kalau dalam hadis ini dari 3 sahabat. Pertama, ini sahabat yang bernama Abu Juhaim. Ini bercerita, nah satu ketika beliau salam, gitu kan, ngasih ucapan salam, assalamualaikum. Nabi dalam kondisi sedang buang hajat. Nah, Nabi tidak menjawab salamnya Abu Juhaim sampai Nabi kemudian, ya, hatta aqbala 'alal jidar. Nabi ada tembok penghalang. Nabi kan kalau beliau buang air ada penghalangnya tembok. Nah, Nabi menggunakan tembok itu untuk famasaha wajhi wa yadayhi, mengusap wajah dan tangan. Kalimatnya yadayhi, tangan. Umum, Pak, bisa sampai sini, bisa sampai sini. Kalimatnya masih umum. Summa radda alaihi salam. Setelah beliau bertanya, beliau menjawab salam. Ini yang pertama. Kalimatnya masih umum, Pak, dari Abu Juhaim. Muka dan tangan. Tangan nggak disebutin sampai mana. Cuma tangan. Kan ini juga tangan. Ini juga tangan. Ya, masih umum. Nah, kemudian hadis yang berikutnya dari Abdullah bin Umar. Ini mentaksis. Kata Nabi, ya, at-tayammu dorbatani. Tayamum itu 2 kali tepukan. Dorbatun lil wajhi, 1 tepukan buat wajah. Wa dorbatun lil yadaini ilal mirfaqaini, 1 tepukan lagi buat tangan sampai siku. Nah, ini berarti dikhususkan. Cuman hanya saja
ya. Ini para ulama di antara Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram mendoifkan hadis ini. Ya, tapi hadis ini disahihkan oleh Imam Syafi'i. Ya, jadi kita silakan yang ingin memahami pendapat Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i ya mensahihkan hadis ini. Sedangkan ulama-ulama lain, termasuk ulamanya mazhab Syafi'i, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu juga ulama mazhab Syafi'i, beliau mendoifkan hadis ini. Ya, nah kemudian hadis yang ketiga, hadis ini hadis yang muttafaq alaih, sahih, Bukhari dan Imam Muslim. Nah ini dari Ammar bin Yasir. Ya saya ambil kalimat langsungnya itu yang di warna merah. Summa daraba biyadaihi al-ardo. Nabi kemudian menepuk bumi dorbatan wahidatan, cuman satu tepukan. Ya, summa masahas asyimala al yamin. Kemudian Nabi satu tepukan itu untuk mengusap ya tangan kiri untuk tangan kanan. Wa dhahiri kafaihi, punggung tangannya, wa wajhi baru wajahnya. Maka ini dalil boleh tidak urut, tangan dulu baru wajah, gitu. Sedangkan dalam hadis, dalam kalimat riwayat Imam Al-Bukhari, kalimatnya summa masaha bihima wajhahu wa kafaihi. Kemudian Nabi dari dorbatan wahidatan, satu kali temukan mengusap wajah, ya, mengusap wajah dan tangan, sekali temukan, begitu ya. Jadi boleh tangan dulu boleh, kemudian wajah khusus buat tayamum. Tapi pendapat mungkin yang kalau kita ambil pendapat yang lebih hati-hati, tetap seperti wudhu, wajah dulu baru tangan. Boleh sekali tepukan untuk wajah sekaligus dan tangan sampai punggung, boleh dua kali tepukan wajah sendiri, tangan sampai siku sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini yang dapat kita Al-Fakir sampaikan pada kesempatan siang hari ini terkait masalah tayamum. Mohon maaf ada lebih 5 menit, tapi mungkin kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Ustaz, berarti kan kalau mau tayamum ya kalau saya lihat seperti ini sih harus ke tanah yang kering gitu kan, tanah kering sambil Ya. Itu salah satunya. Kecuali kalau di mobil bisa yang di kaca mobil di luar. Kalau di luar itu kan kena debu-debu itu, nah itu Iya. aja tuh. Nah, Ya, jawabannya boleh. Boleh. Berarti Berarti di luar. lebih baik yang kalau mau gampang ngambil di mobil. Iya, yang di luar gitu, yang di dari luar. dalam. Tapi kudu berhenti dulu Pak mobilnya. Udah berhenti. Ya. Bapak keluar mobil di jalan nggak ada. Iya. Iya. Silakan. Mobil orang kan mobil sendiri. Ya, kalau saya di bis kesulitan kita itu Terima kasih. nyari wudhunya itu kan ada kamar mandi ya, yang bis itu di belakang ada. Cuman kita di situ takut banyak najis dan airnya itu juga sedikit di situ. Itu Boleh ya yang terbaik tanya. seperti apa gitu. Iya, selama masih bisa buat wudhu, maka selama itu pula kita menggunakan air yang asli, tahara yang asli dengan wudhu. Cuman kalau sedikit, berarti kita pakai yang fardu, yang rukunnya aja. Muka, tangan, usap kepala dan kaki. Itu tempatnya banyak najis itu ya. Banyak najis. Iya. Tapi apakah kita yakin airnya najis atau suci? Nggak yakin. Jangan. Ya, ragu gitu ya. Kalau ragu, ada air, tapi airnya najis, gitu kan? Berarti masalah begitu ya. Atau ragu ada najis. Kalau bapak masih sifatnya ragu, maka para ulama mengatakan da' yaribu ila ma la yaribu. Tinggalkan yang ragu, yakin bapak. Gitu kan? Kecuali bapak lihat secara langsung. Itulah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Ketika beliau melihat ada air, ragu, ini habis ada kotoran, udah jangan begitu. Kan kita nggak lihat langsung. Kecuali kita lihat langsung dan melihat itu airnya berubah. Ada pembahasan sendiri. Airnya berubah. Oh, ini udah berubah. Udah warnanya nggak asli seperti itu. Maka menjadi air yang najis. Selama masih airnya bening, ya, maka tinggalkan keraguan, kita pakai buat wudhu. Kalau tempat Sekelilingnya kotor. Kalau kita yakini tidak masuk, ya. masih bau di bis itu kan berarti
bau lah di depan. Oh, maksudnya di kendaraan apa kamar mandi kendaraan. Iya. Kondisinya seperti itu. Iya. Kalau kendaraan itu sifatnya kayaknya masih air keran ya. Iya, air keran ya. Mau ada tempat ini pakai ciduk gitu. Ciduk ya. Ya kalau ciduk kalau bisa kita jangan pakai ciduk kalau bisa keran. Ya, kalau misalkan air nggak ada sama sekali, maka boleh dengan tayamum. Ada air, tapi airnya najis. Darurat ya. Darurat, maka boleh tayamum. Gimana? Kalau bisa memungkinkan membuka jendelanya, maka bisa, gitu. Atau nunggu stasiun berhenti. Ya, Biasanya kita titik-titiknya itu di saat subuh. setelah subuh. Nah, berarti kita sholat subuh walaupun dalam kondisi tidak bersuci, Pak. Namanya fakir tahuret untuk menggugurkan kewajiban. Bapak sholat sebisa Bapak sholat, gitu kan? Nanti setelah Bapak sampai, Bapak niat mengkodok sholat subuh. Tapi jangan baca Al-Qurannya ya Pak, ya apa? Al-Fatihah dan Itu pendapat Imam Hanafi. Pendapat Imam Syafi'i boleh baca Al-Fatihah seperti sholat biasa seperti biasa. Ya, namanya sholat hormatun lil waktu, menghormati waktu. Ya, hormati waktu. Wallah ya. Jadi kalau di bis itu kan kita yakin ada debu walaupun nggak banyak gitu di pos-pos itu kan ketika dia misalnya di terminal buka pintu gitu, jadi ada potensi debu itu masuk walaupun nggak banyak gitu. Tetap kursi-kursi itu kan tetap ada gitu ya. Itu boleh nggak kita pakai kursinya bukan kaca yang dulu kayak tadi? Iya. Biasanya di bis. Keyakinannya sebesar apa gitu kan? Karena kalau cuma sebentar berhenti dalam ketika terminal berhenti itu tidak meyakini debu itu masuk karena kondisi berhenti, kecuali kondisi mobil jalan. Nah itu potensinya ada. Tapi kalau berhenti AC juga masih nyala, itu biasanya keyakinannya tidak sampai untuk meyakini debu itu masuk begitu. Makanya lebih meyakini di luar. Ya, turun terminal kita bertayamum. Syukur-syukur terminalnya ada musola, mungkin langsung aja, ya berhenti di musola itu berwudu seperti biasa. Syukur-syukur, wah nih bisa nih waktunya. Tanya sopir, ini kira-kira di terminalnya atau kalau bahasa itu rest areanya ini jam berapa? Jam sekian. Oh masih keburu untuk sholat jamaah. Maka bapak niat jamaah. Wallah. Ya. Ustaz, kalau orang tua kita sakit nih ya, Iya. dan Nggak bisa urus sendiri. atau tayamum Iya. itu cara menjadikan Mensucikannya gimana? Boleh ditayamumkan. Boleh Pak. Bapak ambil debu, Bapak boleh mentayamumkan ke orang tua. Gitu kan? apa tayamum ya? Dalam kondisi seperti apa orang tua kita? Kalau kondisi kita normal dan belum boleh terkena air, lebih baik menggunakan air. Tapi dalam kondisi banyak infus, di mana harus ya kan? Ya maka tayamum. Kita boleh mentayamumkan. Ambil ya sekiranya kita yakin ada debunya, ya lagi kondisi rumah sakit yang masih terbuka ya, ambil buat wajah dan tangan. Atau sekali terbuka Pak. Misalkan itu AC tertutup mulu, maka keluar dikit, ambil sekali terbuka untuk wajah dan tangan. Ambil pendapatnya yang kedua. Kalau ini Ustaz, di masa tua badan kita ada yang sakit itu ya. Ada yang sakit. Kena air. Betul. Dalam mazhab Syafi'i ini sangat detail Pak. Kalau ada yang sakit Pak, ini diganti dengan tayamum Pak. Bapak wudhu, nah ini kan belum sempurna karena ada luka yang ditutup oleh perban. Maka Bapak tetap wudhu, yang lain tetap sempurna, cuman yang di atas diusap air aja. Tapi menurut Imam mazhab Syafi'i ini belum cukup. Ya, setelah selesai semua bertayamum untuk menggantikan ini. Iya gitu, walaupun sedikit, karena belum sempurna dalam mazhab Syafi'i. Ya, jadi mazhab lain sudah cukup ya dengan kita mengusap di atasnya, di atas luka itu sudah cukup. Ya, karena mazhab Syafi'i itu sangat hati-hati Pak. Gitu. Wah. Ini ada lagi kasus gini ya, kita tuh lagi bawa di jalan gitu. Ini waktunya udah habis, tinggal sedikit lagi, makanya kita cari di masjid kan. Nah, yang di masjid malah habis waktunya,
cari masjid, jadi akhirnya lewat gitu. Nah itu kalau dia kayak gitu, yang dilakukan apakah sholat misal sholat asar sudah tahu udah maghrib, apakah asarnya bisa langsung dikodok aja? Iya betul, bisa dikodok. Karena dalam upaya mencari masjid, ya. Karena itu saya pernah coba. Puasanya nyari di aplikasi, ini dekat Pak. Ternyata namanya di tol Pak ya, makin jauh ternyata begitu. Nah ini kondisi kayak gitu kita udah usaha, tapi ternyata waktunya malah habis. Nah tapi semoga kita tidak terkena dosa besar, tapi kita tetap wajib mengkodoknya. Wallah cukup ya, sama waktu juga Bapak punya aktivitas lagi. Semoga apa yang kita sampaikan ada manfaatnya dalam bahasa kita. Insyaallah pembahasan berikutnya nanti kami sampaikan dikompromikan dengan DKM, apakah bahas fikih ataukah hadis. Wallah bisa semoga ada manfaatnya. Waalaikumsalam. Kalau kesalahan dari saya pribadi, kebenaran yang dari Allah dan Rasulnya, semoga Allah membimbing kita dalam kebaikan dan kebenaran, menambah kualitas ibadah kita. Waalaikumsalam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.